warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Naria. Saya dari Ilmu Hukum A6, NIM 1802056007. Saya berperan sebagai Hakim Ketua dalam persidangan semu kali ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ida Amiratun Nadiah dari Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya berperan sebagai Hakim Anggota 1. Perkenalkan, nama saya Asyifa, NIM 1802056086. Di sini saya berperan sebagai Hakim Anggota 2. Saya Alimah Bernada sebagai Panitera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angginda Berkaningrum, NIM 066. Di sini sebagai Panitera 2. Perkenalkan, saya Lulu Farida, NIM 064 dari Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya berperan sebagai Jaksa Penuntut Umum 1. Nama saya Wisnu Sangandito, berperan sebagai Jaksa Penuntut Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Yuwita Besari, NIM 79. Saya berperan sebagai terdakwa 1. Saya Lutfi Batunisa, NIM 085. Di sini saya sebagai terdakwa 2. Saya Ilma Alfiani, NIM 1802056062, berperan sebagai Agus Kristanto atau terdakwa 3. Perkenalkan, nama saya Sofwatus Sariroh, NIM 18052056060. Di sini saya berperan sebagai terdakwa 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Widianti, NIM 18020056061, berperan sebagai saksi 1. Perkenalkan, nama saya Nurul Komaria, NIM 1802056003. Di sini saya berperan sebagai saksi 2. Perkenalkan, nama saya Era Yunita, NIM 18020566084. Di sini saya berperan sebagai saksi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nur Latifah, NIM 1802056001. Di sini saya berperan sebagai saksi 4. Perkenalkan, nama saya Nadia Elvina Kazalia, NIM 18020566063. Di sini saya berperan sebagai saksi 5. Perkenalkan, nama saya Sonia Hotmiro Salina, NIM 18020056077. Di sini saya berperan sebagai penasehat hukum yang pertama. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin Abdurrahman, NIM 18020566087. Di sini saya sebagai penasehat hukum 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Romadoni Normatori Ridwan, NIM 1802056004. Saya di sini berperan sebagai lawyer atau penasihat hukum. Perkenalkan, nama saya Zulfar Aziza, NIM 18020566002. Di sini saya berperan sebagai juru sumpah. Sidang akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sebelum persidangan dimulai, Majelis Hakim perkenankan kepada para awak media untuk merekam atau mengikuti jalannya proses persidangan. Dan kepada pengunjung dimohon untuk menonaktifkan alat komunikasi dan jangan mengganggu jalannya persidangan. Baik, kepada Jaksa Penuntut Umum, apakah sudah siap untuk melakukan persidangan? Sudah, Yang Mulia. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah sudah siap untuk melakukan persidangan pada hari ini? Baik, sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadil perkara pidana nomor 495/PIDB/2018/PN Semarang atas nama terdakwa Yoga Adi Prasetyo alias Cetuk, Agus Widodo, Agus Kristanto, dan Aji Marsaid pada tanggal 5 Agustus 2018 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada Jaksa Penuntut Umum, silahkan hadirkan terdakwa ke dalam persidangan. Baik, Yang Mulia. Kepada terdakwa dipersilahkan masuk ke ruang persidangan. Baik, kepada saudara terdakwa 1, 2, 3, dan 4, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan pada hari ini?
Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Ya, saya dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Ya, saya dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani, dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Baik, berdasarkan pasal 155 KUHP, maka majelis hakim akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Kepada terdakwa 1 dengan nama Yoga Prasetyo alias Cetuk bin Siswono, tempat lahir Semarang, umur 24 tahun, tanggal lahir 1 November 1993, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal KP Rejosari, RT 09, RW 04, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, pekerjaan swasta. Berikutnya kepada terdakwa 2, nama Agus Widodo bin Agus Waluyo, tempat lahir Semarang, umur 31 tahun, tanggal lahir 4 Maret 1997, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal KP Prembain Selatan, RT 4, RW 5, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, pekerjaan buruh. Berikutnya terdakwa ketiga, nama Agus Kristanto bin Mawardi, tempat lahir Semarang, umur 39 tahun, tanggal lahir 28 Agustus 1979, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir KP Ngasti Mulyo, RT 04 RW 03 nomor 6, Kelurahan Melati Baru, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, pekerjaan swasta. Dan terakhir terdakwa keempat, nama Aji Umar Said bin Wargono, tempat lahir Pati, umur 19 tahun, tanggal lahir 13 September 1999, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Lamper Tengah 1, 560 RT 06 RW 02, Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, pekerjaan tukang parkir. Baik, saudara terdakwa, saudara didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana perjudian pasal 303 ayat 1 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya, yaitu Bapak Jarod Widodo, Bapak Amudi, Bapak Purnomo, Ibu Novia, Ibu Megawati, Bapak Rudi, dan Bapak Baktiar. Apakah betul mereka penasihat hukum saudara? Betul, Yang Mulia. Baik, kepada penasihat hukum terdakwa, silahkan tunjukkan kartu kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara. Ya, majelis hakim yang terhormat, kami membawanya. Baik, sidang pertama kali ini adalah pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Apakah saudara terdakwa sudah menerima surat dakwaan, surat pelimpahan perkara, dan berkas perkara? Sudah, Yang Mulia. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan surat dakwaannya? Sudah siap, majelis hakim yang terhormat. Baik, silahkan untuk bisa dibacakan. Saya akan membacakan tuntutannya. Yang pertama, menyatakan terdakwa 1 Yoga Adi Prasetyo alias Cetuk bin Siswono, terdakwa 2 Agus Widodo bin Agus Waluyo, terdakwa 3 Agus Kristanto bin Mawardi, dan terdakwa 4 Aji Mar Said bin Margono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti, Yang Mulia. Baik, kepada saudara terdakwa, apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi, sepenuhnya saya serahkan kepada penasihat hukum saya, Yang Mulia. Baik, kepada penasihat hukum terdakwa, apakah saudara akan mengajukan eksepsi? Majelis hakim yang terhormat, kami tidak akan mengajukan eksepsi karena terdakwa sudah paham betul dengan dakwaan tersebut, Pak. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang akan dilanjutkan pada pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti. Apakah jaksa penuntut umum sudah mempersiapkan saksi-saksi dan alat bukti?
Majelis Hakim yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi. Namun pada persidangan kali ini kami belum siap. Untuk itu kami mohon agar persidangan ini bisa ditunda yang mulia. Baik, penasihat hukum terdakwa, apakah saudara setuju sidang ini akan ditunda? Kami setuju Majelis Hakim. Baik, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2018 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda acara pemeriksaan alat-alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum agar menghadirkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikut. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan akan dibuka kembali pada waktu yang telah ditentukan. Sidang telah selesai. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 495/PIDB/2018/PN Semarang atas nama terdakwa Yoga Adi Prasetyo alias Cetuk, Agus Widodo, Agus Kristanto, dan Aji Mar Said pada tanggal 12 Agustus 2018 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti. Kepada jaksa penuntut umum, apakah alat bukti dan saksi-saksi siap dihadirkan dalam persidangan? Sudah siap yang mulia. Baik, kepada jaksa penuntut umum, ada berapa saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan ini? 3 orang saksi yang mulia. Baik, silahkan hadirkan saksi pertama. Baik yang mulia, Saudara Paditra, mohon hadirkan saksi 1 ke persidangan. Saksi atas nama Hendri Setiadi dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini yang mulia. Baik, pertama-tama kami akan menyampaikan identitas saudara sebagaimana yang terdapat dalam BAP dan kami minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama saudara, tanggal lahir saudara, agama saudara, alamat saudara, kebangsaan saudara. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan di dalam persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus berjanji atau bersumpah terlebih dahulu. Kepada saudara saksi, apakah bersedia untuk bersumpah? Ya, saya bersedia disumpah yang mulia. Kepada petugas sumpah, silakan untuk mengambil tempat. Saudara saksi 1, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Baik, saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara membukti keterangan yang palsu, saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Yang sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah saudara mengerti terkait perkara apa saudara dipanggil dalam persidangan ini? Saya mengerti yang mulia terkait perjudian. Saudara saksi, dari mana tempat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut? Saya mengetahuinya pada saat mendatangi kediaman terdakwa bersama dengan tim Polda Jateng. Kepada jaksa penuntut umum, silahkan serahkan barang bukti yang telah ditemukan di hadapan persidangan. Baik yang mulia. Iya, benar yang mulia. Pada jaksa penuntut umum, silahkan jika ingin ada yang ditanyakan kepada saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah benar saat itu
mengetahui bahwa terdakwa benar-benar melakukan perbuatan judi? Benar, pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2018, sekitar jam 11 malam, melakukan penangkapan bersama dengan Polda Jateng di rumah kos yang beralamat di Jalan Gajah Raya, Gang Cebolok 1, nomor 20, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang, yang mana mereka sedang melakukan transaksi judi dengan para pengecer, dan kami menemukan sejumlah barang bukti. Baiklah saudara saksi. Yang mulia, pertanyaan dari kami sudah cukup. Pada penasehat hukum terdakwa, silahkan jika ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih Yang Mulia. Kami ada pertanyaan untuk saudara saksi. Kepada saudara saksi, apakah Anda mengetahui jenis judi apa yang dilakukan oleh terdakwa? Perjudian togel jenis Hong Kong, yang dalam perjudian tersebut masing-masing mereka berperan sebagai karyawan atau pengecer perjudian, yaitu sebagai berikut. Terdakwa pertama berperan menerima setoran uang dari pasangan judi dari Agus Kristanto dan Aji Mas Said. Kemudian terdakwa 2 bertugas menerima setoran buku kupon isi pasangan judi berikut rekapannya dari Agus Kristanto dan Aji Mas Said. Kemudian terdakwa 3 berperan mendistribusikan buku kupon kosong kepada pengecer, kemudian mengambil buku kupon isi pasangan judi dan rekap pasangan judi berikut dengan nominal uang pasangan judi dari para pengecer. Sedangkan terdakwa 4 bertugas mendistribusikan buku kupon kosong kepada pengecer, kemudian mengambil buku kupon isi dari pasangan judi dan berikut rekap pasangan judi. Baik saudara saksi, terima kasih atas kesaksiannya. Pertanyaan dari kami cukup Yang Mulia Hakim. Kepada jaksa penuntut umum, silahkan serahkan barang bukti yang telah ditemukan di hadapan persidangan. Tidak ada Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar Yang Mulia. Baik, dari keterangan saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat kembali lagi ke tempat yang telah disediakan. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silahkan hadirkan saksi berikutnya. Baik Yang Mulia. Saksi atas nama Andi Setiawan dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Iya Yang Mulia, saya sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini. Baik, pertama-tama kami akan menyampaikan identitas saudara sebagaimana yang terdapat dalam BAP dan kami minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama saudara, tanggal lahir saudara, umur saudara, agama saudara, alamat saudara, kebangsaan saudara. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan di dalam persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus berjanji atau bersumpah terlebih dahulu. Kepada saudara saksi, apakah bersedia untuk bersumpah? Iya Yang Mulia, saya bersedia disumpah. Kepada petugas sumpah, silakan untuk mengambil tempat. Saudara saksi 1, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Mengerti Yang Mulia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Tidak ada Yang Mulia. Apakah saudara mengerti terkait perkara apa saudara dipanggil dalam persidangan ini? Saya mengetahui Yang Mulia terkait perjudian. Baik, kepada saudara saksi, apakah benar pada sekitar tanggal 23 Mei 2018, saudara saksi beserta Polda Jawa Tengah
melakukan penangkapan di kediaman terdakwa yang sedang melakukan transaksi judi? Benar Yang Mulia. Kepada jaksa penuntut umum, silahkan serahkan barang bukti yang telah ditemukan di hadapan persidangan. Terima kasih Yang Mulia. Kepada saksi, apakah benar judi dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang dan sifat permainan judi tersebut adalah untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya? Benar, Jaksa. Pertanyaan dari kami cukup Yang Mulia. Pada penasehat hukum terdakwa, silahkan jika ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi. Tidak ada Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar Yang Mulia. Baik, dari keterangan saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat kembali lagi ke tempat yang telah disediakan. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silahkan hadirkan saksi berikutnya. Baik Yang Mulia. Saksi atas nama F. Hidayat, Yosep Tarantum, dan Hendri Setiadi dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Iya Yang Mulia, saya sehat jasmani dan rohani, dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini. Iya Yang Mulia, saya sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baik, pertama-tama kami akan menyampaikan identitas saudara sebagaimana yang terdapat dalam BAP dan kami minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama saudara, tanggal lahir saudara, umur saudara, agama saudara, alamat saudara, kebangsaan saudara. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan di dalam persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus berjanji atau bersumpah terlebih dahulu. Kepada saudara saksi, apakah bersedia untuk bersumpah? Ya, saya siap disumpah Yang Mulia. Kepada petugas sumpah, silahkan untuk mengambil tempat. Saudara saksi 1, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Baik, saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara membukti keterangan yang palsu, saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Yang sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Mengerti Yang Mulia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Tidak Yang Mulia. Apakah saudara mengerti terkait perkara apa saudara dipanggil dalam persidangan ini? Saya mengetahui Yang Mulia terkait perjudian. Saya mengetahui Yang Mulia terkait perjudian. Kapan saja para terdakwa melakukan judi? Setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat Yang Mulia. Kepada jaksa penuntut umum, silahkan serahkan barang bukti yang telah ditemukan di hadapan persidangan. Tidak ada Yang Mulia. Pada penasehat hukum terdakwa, silahkan jika ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih Yang Mulia, kami ada pertanyaan untuk saudara saksi. Kepada saudara saksi, bagaimana cara para terdakwa menjalankan bisnis judi tersebut? Caranya itu adalah dengan terdakwa 3, dengan terdakwa 4 itu mendistribusi buku kupon kosong dengan mendatangi rumah para pengecer. Jadi oleh para pemasang ataupun pembeli dalam menebak angka pasangan judi itu langsung datang ke rumah pengecer dengan menyebutkan tadi angka pasangan judi yang ditebaknya itu beserta dengan jumlah nominal uangnya. Dan ada juga yang memesan itu melalui SMS menggunakan handphone pengecer seperti itu. Jadi angka pasangan yang ditebak oleh pemesan atau pembeli itu tadi kemudian ditulis oleh pengecer ke dalam buku kupon ya, yang otomatis itu ada tindasannya seperti itu. Jadi ada sehingga timbul 3 rangka
karena tindasan itu tadi. Jadi satu rangkap itu yang pertama itu untuk pembeli ataupun pemasang ya. Kemudian yang kedua itu lembarnya itu untuk pengecer itu sendiri, dan yang ketiga itu untuk arsip yang nantinya akan disetorkan ataupun diserahkan kepada karyawan itu karyawan agen perjudian seperti itu. Berapa nominal uang yang dapat dijadikan sebagai taruhan judi? Untuk uang taruhan pasangan judi minimal 1.000 dan untuk pasangan colok minimal 10.000. Sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan atau sesuai kehendak pemasang. Pertanyaan dari kami cukup, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara akan menambahkan keterangan yang lain? Untuk sementara cukup, Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar, Yang Mulia. Baik, dari keterangan saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat kembali lagi ke tempat yang telah disediakan. Baik, saudara jaksa penuntut umum, apakah setuju jika sidang hari ini ditunda dalam 7 hari? Kami setuju, Yang Mulia. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 495/PIDB/2018/PN Semarang atas nama terdakwa Yogi Adi Prasetyo alias Cetuk, Agus Widodo, Agus Kristanto, dan Aji Marsaid pada tanggal 19 Agustus 2018 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan terdakwa. Kepada terdakwa dipersilahkan mengambil tempat duduk kembali. Saudara terdakwa, apakah saudara sehat jasmani maupun rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya sehat jasmani maupun rohani dan saya siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini, Yang Mulia. Baik, sebagaimana identitas saudara yang sudah jelas di dalam BAP, maka kita lanjutkan saja persidangan hari ini. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan korban? Tidak kenal, Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa, apakah benar alat-alat ini merupakan sebuah alat untuk permainan judi, yaitu berupa uang tunai 7.651.000, satu buah buku rekap pasangan judi, satu buah buku catatan keuangan, 2 buah HP Huawei dan 1 buah HP Nokia warna hitam, 1 buah staple, 1 kalkulator, 2 buah ballpoint, 32 buku kupon, 71 bendel arsip, 1 kalkulator dan 1 ballpoint, 1 bendel kertas rekap uang tunai 1.610.000, 22 bendel dengan kode HB dan 1 bendel dengan kode AAN, 1 buah HP merek Nokia, uang tunai 1.700.000, 1 lembar rekap pasangan judi tanggal 23 Mei 2018 dengan kode MDH, 1 buah HP Xiaomi warna hitam, 1 buah ballpoint. Ya, benar, Yang Mulia. Baik, saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada terdakwa? Ada, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah benar saudara setiap hari mendistribusikan buku kupon kosong dengan menandatangani rumah pada pengecer? Benar, Yang Mulia. Setiap hari sekitar jam 12 WIB, kami yang mendistribusikan buku kupon kosong dengan mendatangi rumah para pengecer. Lalu, pemasang atau pembeli dalam menebak angka pasangan judi datang langsung menemui pengecer dengan menyebutkan angka pasangan judi yang ditebak, berikut jumlah nominal uang pasangan, dan ada yang memesan melalui SMS kepada masing-masing pengecer. Apakah saudara sebelumnya pernah melakukan perjudian atau melakukan tindak pidana lainnya?
Pernah, Yang Mulia. Saudara, coba jelaskan kronologis saat saudara melakukan perjudian togel tersebut. Sekitar jam 10 malam, terdakwa 3 dan 4 menyetorkan arsip buku kupon isi pasangan judi berikut rekap pasangan judi kepada terdakwa 3, sedangkan uang pasangan judi diserahkan kepada terdakwa 1, yang selanjutnya disetorkan kepada Heru untuk uang taruhan pasangan judi minimal 1.000 dan untuk pasangan colok minimal 10.000, sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan atau sesuai kehendak pemasang. Pengacar mencatat angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki pemasang dalam kertas rekap. Pemasang yang tebakannya cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan. Jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar, maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar. Setiap hari sekitar jam 11 malam ada 4 angka undian yang dikeluarkan dan terdakwa 1 mengetahui angka yang keluar dengan cara di SMS oleh operator perjudian. Kemudian terdakwa 1 meneruskan pemberitahuan itu kepada terdakwa 2 dengan adanya angka pasangan judi. Baik Yang Mulia, pertanyaan dari kami sudah cukup. Pada penasehat hukum terdakwa, silahkan jika ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi. Ada Yang Mulia, terima kasih atas kesempatannya. Saudara terdakwa, saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda sudah memberikan atau mengatakan semua keterangan dengan jujur-jujurnya? Iya, saya sudah mengatakan dengan jujur dan terbuka. Saudari terdakwa, apakah saat Anda dimintai keterangan, Anda sudah mengakui perbuatan Anda? Iya, saya sudah mengakui kesalahan saya dan saya sudah menceritakan semuanya kepada petugas. Saudari terdakwa, apakah Anda mengetahui akibat hukum dari perbuatan Anda? Iya, Pak, saya mengetahui. Apakah saudara terdakwa menyesal setelah melakukan perbuatan tersebut? Ya, saya sangat menyesal. Yang Mulia, pertanyaan dari kami cukup. Terima kasih atas waktunya. Baik, Hakim anggota 1, silahkan mengajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah ada jenis pasangan angka tertentu yang harus ditebak dan berapa kelipatan uang yang diberikan jika pemasang tebakannya cocok dengan angka undian? Ada Yang Mulia, untuk pasangan 2 angka yaitu menebak puluhan dan ekor, pasangan 3 angka yaitu menebak ratusan, puluhan, dan ekor, serta pasangan 4 angka yaitu menebak ribuan, ratusan, puluhan, dan ekor. Untuk tebakan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan. Tebakan 3 angka mendapat hadiah 350 kali lipat dari besar pasangan, serta tebakan 4 angka mendapat hadiah 2.500 kali lipat dari besar pasangan. Ada juga pasangan colok yang terdiri dari colok goyang atau colok bebas, artinya tebakan 1 angka bebas dari 4 angka pasangan judi yang telah keluar. Kalau tepat, hadiahnya 2,4 kali lipat dari uang pasangan. Misalkan pasang 10.000, hadiahnya 24.000. Colok MK atau Makau artinya menebak atau menentukan 2 angka dengan posisi bebas. Apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah 7 kali lipat dari uang pasangan. Misalkan pasang 10.000, hadiahnya 70.000. Colok SI atau salah satu ikut, artinya si depan tebakan ribuan dan ratusan, si tengah tebakan ratusan dan puluhan, sedangkan si belakang tebakan puluhan dan ekor. Kalau tepat, hadiahnya 4,5 kali lipat dari uang pasangan. Misalkan pasang 10.000, hadiahnya 45.000.
colok naga, artinya menebak atau menentukan 3 angka dengan posisi bebas. Apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang telah keluar, maka akan mendapatkan hadiah 20 kali lipat dari uang pasangan. Misalkan 10.000, hadiahnya 200.000. Colok jitu artinya menebak atau menentukan satu angka dengan posisi tepat. Apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang telah keluar, maka akan mendapatkan hadiah 8 kali lipat dari uang pasangan. Misalkan pasangan 10.000, hadiahnya 80.000. Lalu, sejak kapan saudara mulai melakukan aktivitas perjudian dan berapa gaji yang saudara peroleh dari hasil perjudian tersebut? Saya melakukan aktivitas perjudian mulai akhir tahun 2016 sampai ditangkap petugas dan mendapat gaji bulanan sebesar 1.500.000 dan gaji harian sebesar 50.000 dengan omset penjualan sebelum disetorkan kepada agen rata-rata sebesar 40. Saya melakukan aktivitas perjudian mulai bulan Oktober 2017 sampai ditangkap petugas dan saya mendapat gaji bulanan sebesar 1.500.000 dan gaji harian sebesar 50.000 dengan omset penjualan sebelum disetorkan kepada agen rata-rata sebesar 45 juta. Saya melakukan aktivitas perjudian mulai bulan Maret 2018 dan mendapat gaji bulanan sebesar Rp1.500.000 dan gaji harian sebesar Rp50.000 dengan omset penjualan sebelum disetorkan kepada agen rata-rata sebesar Rp1.500.000. Saya melakukan aktivitas perjudian mulai awal bulan Desember 2017 sampai ditangkap petugas dan mendapat gaji bulanan sebesar Rp1.500.000 dan gaji harian sebesar Rp50.000 dengan omset penjualan sebelum disetorkan kepada agen rata-rata sebesar Rp1.500.000. Siapa yang memberi gaji saudara? Saya menerima gaji dari pengepul perjudian yaitu Heru. Baik, apakah masih ada pertanyaan lagi Hakim anggota 1? Baik, cukup Yang Mulia. Silakan kepada Hakim anggota 2 jika ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada Yang Mulia. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Yang Mulia. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutannya? Mempersiapkan tuntutan, maka kami minta kepada majelis hakim agar sidang diundur 1 minggu ke depan, agar kami dapat mempersiapkan tuntutannya, Yang Mulia. Kami setuju sidang ditunda 1 minggu ke depan, Yang Mulia. Baik, persidangan hari ini kami rasa cukup. Sidang hari ini kami tunda selama 1 minggu dengan agenda pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Untuk itu kami beritahu kepada saudara penuntut umum agar menyiapkan tuntutannya serta menghadirkan terdakwa pada persidangan yang akan datang dan kepada penasihat hukum agar hadir kembali pada persidangan yang akan datang tanpa dipanggil kembali. Dengan demikian sidang pada hari ini kami nyatakan ditunda dan dibuka kembali sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang akan dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 495/PIDB/2018/PN Semarang atas nama terdakwa Yoga Adi Prasetyo alias Cetuk, Agus Widodo, Agus Kristanto, dan Aji Umar Said pada tanggal 26 Agustus 2018 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap membacakan tuntutannya? Tuntutan sudah siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa, silahkan agar dapat mengambil tempat duduk di depan dan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutan pidananya sebagaimana terlampir. Menyatakan terdakwa 1, Yoga Adi Prasetyo alias Cetuk bin Siswono. Terdakwa 2,
Agus Widodo bin almarhum Agus Waluyo. Terdakwa 3 Agus Kristanto bin Mawardi. Dan terdakwa 4 Ajimar Said bin Margono bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapatkan izin dengan segala penawaran atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu perusahaan untuk itu dalam dakwaan pasal 303 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 dan 6 bulan penjara, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan. Yang ketiga, menyatakan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp7.651.000 dan Rp1.610.000 serta Rp1.703 dirampas untuk negara. Sedangkan 1 buah buku rekap pasangan judi, 1 buah buku catatan keuangan, 1 buah handphone Huawei warna putih, 1 buah handphone Huawei warna hitam, 1 buah handphone Nokia warna hitam, 1 buah staples, 1 buah kalkulator, 2 buah ballpoint, 32 buku kupon isi pasangan judi tanggal 23 Mei 2018, 71 bendel arsip pasangan judi tanggal 23 Mei 2018, 1 kalkulator, 1 ballpoint, 1 bendel kertas rekap pasangan judi tanggal 23 Mei 2018, 1 handphone Infinix warna hitam, 23 bendel arsip salinan pasangan judi tanggal 23 2018, 1 buah handphone Nokia, 12 bendel arsip salinan pasangan judi tanggal 23 Mei 2018, 1 lembar rekap pasangan judi tanggal 23 Mei 2018 dengan kode MDH, 1 buah handphone Xiaomi warna hitam, 1 buah ballpoint dirampas untuk dimusnahkan. Dan yang keempat, menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Baik, demikian tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Pak Hakim. Kami akan mengajukan pembelaan dan kami mohon majelis hakim memberikan kami waktu untuk mempersiapkan pembelaan tersebut. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah saudara bersedia jika sidang ini ditunda selama 1 minggu? Iya, majelis hakim, kami setuju sidang ini ditunda. 7 hari ke depan, tanggal 12 September 2018, dapat dilaksanakan sidang lanjutan. Yang mulia. Baik, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada 1 minggu berikutnya dengan agenda acara pembacaan pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum kepada jaksa penuntut umum. Terdakwa atau penasihat hukum agar mempersiapkan pembelaannya pada hari sidang yang sudah ditetapkan. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan akan dibuka kembali pada waktu yang telah ditentukan. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang akan dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 495/PIDB/2018/PN Semarang atas nama terdakwa Yoga Adi Prasetyo alias Cetuk, Agus Widodo, Agus Kristanto, dan Ajimar Said pada tanggal 11 September 2018 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah mendengar pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum kepada saudara terdakwa atau penasihat hukum. Apakah saudara sudah siap untuk membacakan pembelaan atau pledoinya? Ya, sudah siap Yang Mulia.
Iya, kami sudah siapkan Yang Mulia. Silahkan bacakan. Pada pokoknya, kami berkesimpulan bahwa terdakwa 1 Yoga Adiprasetyo alias Cetuk dan terdakwa 2 Agus Widodo dan terdakwa 3 Agus Kristanto dan terdakwa 4 Adji Marsaid telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi togel jenis Hongkong sebagaimana dalam dakwaan Kesatuan Primer pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP, pasal 303 ayat 1 kedua KUHP, dan dalam kapasitas penasihat hukum sebagai penegak hukum berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang advokat penasihat hukum para terdakwa. Mohon agar Yang Mulia memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa 1 Yoga Adiprasetyo alias Cetuk dan terdakwa 2 Agus Widodo dan terdakwa 3 Agus Kristanto dan terdakwa 4 Adji Marsaid telah terbukti secara sah dan sengaja menawarkan dan memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. Yang kedua yaitu menyatakan terdakwa Yoga Adiprasetyo alias Cetuk alias dan terdakwa 2 Agus Widodo dan terdakwa 3 Agus Kristanto dan terdakwa 4 Adji Marsaid telah terbukti secara bersalah dan sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi togel jenis Hongkong sebagaimana dalam dakwaan kedua. Majelis Hakim yang kami hormati, jaksa penuntut umum yang kami hormati, berdasarkan hal tersebut di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut: memberikan keringanan seringan-ringannya hukuman terhadap terdakwa. Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Baik, demikian pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Kepada jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa? Mulia, kami akan mengajukan replik Yang Mulia. Baik, Panitra, 7 hari ke depan tanggal berapa dan apakah bisa dilaksanakan persidangan? 7 hari ke depan tanggal 18 September dapat dilakukan sidang lanjutan, Yang Mulia. Baik, sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyampaian replik dari jaksa penuntut umum. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan akan dibuka kembali pada waktu yang telah ditentukan. Sidang telah selesai. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang akan dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 495/PIDB/2018/PN Semarang atas nama terdakwa Yoga Adiprasetyo alias Cetuk, Agus Widodo, Agus Kristanto, dan Adji Marsaid pada tanggal 18 September 2018 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah agenda replik dan duplik. Kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan replik yang akan disampaikan? Kami sudah siap, Yang Mulia. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara tim penasihat hukum yang kami hormati, sidang pengadilan yang terhormat. Sesuai dengan acara persidangan yang telah ditetapkan,
Maka pada kesempatan ini jaksa penuntut umum akan memberikan tanggapan terhadap eksepsi dari penasihat hukum terdakwa Yoda Adi Prasetyo, Agus Widodo, Agus Kristanto, dan Adji Marsaid. Bahwa tim penasihat hukum para terdakwa dalam eksepsinya di muka persidangan berkesimpulan sebagai berikut. Bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum telah benar adanya dan terdakwa menerima semua yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Karenanya, terdakwa pantas dijatuhi hukuman 1 tahun dan 6 bulan. Akan tetapi, karena terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, bertindak kooperatif dalam penyidikan dan penyelidikan, dan bersikap sopan selama persidangan berlangsung, maka terdakwa pantas menerima pengurangan hukuman sesuai dengan hukum yang seadil-adilnya. Terhadap kesimpulan eksepsi penasihat hukum tersebut, jaksa penuntut umum memberikan tanggapan sebagai berikut. Bahwa pada saat penyidikan dalam perkara ini sangat jelas sekali bahwa terdakwa telah melakukan semua hal-hal yang didakwakan dan terdakwa telah mengakui semua perbuatannya. Bahwa pada saat penyidikan dalam perkara ini yang kemudian dituangkan dalam surat dakwaan sudah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan terdakwa, barang bukti, keterangan saksi, dan petunjuk yang ditemukan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perjudian ilegal. Bahwa dalam menyusun surat dakwaan, jaksa penuntut umum sudah sesuai dengan kaidah penyusunan surat dakwaan yang ada dan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang digunakan telah terpenuhi semuanya. Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat menjalankan hukuman tanpa meringankannya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jaksa penuntut umum dalam perkara atas hukum dan mohon kepada Majelis Hukum Pengadilan Negeri Semarang menetapkan sebagai berikut. Menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa Yoda Adi Prasetyo, Agus Widodo, Agus Kristanto, dan Adji Marsaid. Memutus perkara atas nama terdakwa Yoda Adi Prasetyo, Agus Widodo, Agus Kristanto, dan Adji Marsaid sesuai dengan tuntutan yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum. Demikian tanggapan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi penasihat hukum terdakwa Yoda Adi Prasetyo, Agus Widodo, Agus Kristanto, dan Adji Marsaid. Baik, terima kasih atas replik yang disampaikan. Penasihat hukum apakah akan mengajukan duplik atas replik yang disampaikan? Kami dari pihak terdakwa akan memberikan jawaban atas replik dari penuntut umum yang mulia. Baik, apakah sudah siap untuk dibacakan sekarang? Kami sudah siap, yang mulia. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara tim penasihat hukum yang kami hormati, sidang pengadilan yang terhormat, bahwa apa yang kami sampaikan dalam duplik ini merupakan upaya kami untuk mencoba menjelaskan kebenaran fakta dengan harapan tidak ada pihak yang tersesat dalam mengikuti maupun mengamati proses persidangan ini. Kami juga mengharapkan pengadilan tidak terpengaruh dari permintaan-permintaan dan desakan-desakan dari pihak lain yang hendak melemparkan tanggung jawab. Untuk itu, kami mencoba memohon agar majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berani mengambil keputusan untuk menyatakan kebenaran yang benar-benar hakiki dan bersandar kepada keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Replik yang telah disampaikan oleh penuntut umum melamakan pledoi dari penasihat hukum terdakwa, di mana penuntut umum tetap berpendirian pada tuntutannya untuk menghukum terdakwa selama 1 tahun 6 bulan atas tindak pidana perjudian yang dilakukannya. Akan tetapi penasihat hukum terdakwa berpendapat lain dan akan ditanggapi sebagai berikut. Menimbang bahwa para terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut. Melanggar 1 pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Unsur barang siapa. Yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang dalam ilmu hukum pidana orang atau orang-orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu. Bahwa terbukti di persidangan yang bernama terdakwa Yoda Adi Prasetyo, Agus Widodo, Agus Kristanto, dan Adji Marsaid adalah subjek hukum yang dimaksud yang identitasnya telah sesuai dengan disebutkan dalam surat dakwaan. Oleh karena selama di persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani, rohani,
maka tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan untuk menghapus kesalahan. Terdakwa dipandang cakap sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, unsur ini menurut kami telah terbukti bahwa dalam unsur ini terpenuhi oleh terdakwa sebagai terdakwa Yoda Adi Prasetyo, Agus Widodo, Agus Kristanto, dan Aji Mas Said telah mengakui perbuatannya. 2. Unsur tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi. Yang dimaksud dengan unsur tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi adalah perbuatan oleh seseorang dengan tujuan secara sadar menggunakan kesempatan dan membuka kesempatan serta menyediakan alat dan sarana judi kepada masyarakat dan tidak dilengkapi izin resmi dari pemerintah yang berwenang. Dalam fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan terdakwa, barang bukti, keterangan saksi, dan petunjuk yang ditemukan bahwa terdakwa memiliki peran masing-masing dalam menjalankan alat dan sarana perjudian bagi masyarakat yang memesan angka judi yang dipesan oleh pembeli. Terdakwa bersama-sama melakukan aksinya dengan bermaksud memperoleh keuntungan dan aktivitas perjudian ilegal. 3. Unsur dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu perusahaan untuk itu. Yang dimaksud dengan unsur di atas adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan aktivitas itu di dalam mencari penghasilan melalui keuntungan yang didapatkan berdasarkan fakta-fakta diperoleh dalam persidangan berupa keterangan terdakwa, barang bukti, keterangan aksi, dan petunjuk yang ditemukan bahwa terdakwa akan saling berkoordinasi untuk melakukan aksinya apabila pada pesanan nomor dari pembeli dengan peran masing-masing, yaitu terdakwa Yoga melaporkan hal tersebut kepada Heru selaku atasannya. Para terdakwa dari aktivitas tersebut menerima upah dari bandar yaitu Heru dalam aktivitas perjudian gelap jenis togel Hongkong ini. Dalam perkara ini, JPU dapat menuntut seluruhnya unsur-unsur yang didakwakan sesuai dengan hukum, akan tetapi terdakwa telah mengakui perbuatannya dan telah berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Dalam penyidikan dan penyelidikan, para terdakwa kooperatif terhadap petugas. Dan saat berlangsungnya persidangan, terdakwa bersikap sopan. Karenanya, terdakwa dapat dikurangi hukumannya dengan seadil-adilnya. Berdasarkan uraian di atas, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa Yoda Adi Prasetyo, Agus Widodo, Agus Kristanto, dan Aji Mas Said tetap berpendirian pada pembelaan yang telah kami sampaikan bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya dan telah berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dalam penyidikan dan penyelidikan. Para terdakwa kooperatif terhadap petugas dan saat berlangsungnya persidangan terdakwa bersikap sopan sehingga berhak menerima keringanan hukuman atas tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Untuk itu, kami mohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan sesuai dengan permohonan kami dalam pledoi yang telah kami sampaikan pada persidangan sebelumnya. Baik, terima kasih atas penyampaian dupliknya. Agenda setelah ini adalah putusan. Kami majelis hakim akan bermusyawarah untuk memutus dengan seadil-adilnya berdasarkan tuntutan, bukti, pledoi, replik, dan duplik yang telah disampaikan. Bagaimana Panitra? Untuk sidang putusan 7 hari ke depan, tanggal 25 September 2018, Yang Mulia. Bagaimana penuntut umum dan penasihat hukum? Baik Yang Mulia, kami setuju. Baik Yang Mulia, kami juga setuju. Baik, sidang hari ini dengan agenda replik dan duplik ditutup dan sidang putusan akan dilaksanakan pada Selasa 25 September 2018. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang akan dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 495/PIDB/2018/PN Semarang atas nama terdakwa Yoga Adi Prasetyo alias Cetuk bin Siswono, Agus Widodo bin Agus Waluyo, Agus Kristanto bin Mawardi, Aji Mas Said bin Margono pada tanggal 25 September 2018 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Saudara terdakwa diberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan.
Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengarkan putusan sidang hari ini? Iya, sudah siap Yang Mulia. Putusan perkara pidana nomor 495/PIDB/2018/PN Semarang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Mengingat pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan mengadili 1. Menyatakan terdakwa 1 Yoga Adi Prasetyo alias Cetuk bin Siwono, terdakwa 2 Agus Widodo bin Agus Waluyo, terdakwa 3 Agus Kristanto bin Mawardi dan terdakwa 4 Ajimar Said bin Margono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa oleh karena itu masing-masing selama 1 tahun 6 bulan. Ketiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sebesar 7.651.000, uang tunai sebesar 1.610.000, uang tunai 1.703.000 dirampas untuk negara, 1 buah buku rekap prasangka judi, 1 buah buku catatan keuangan, 1 buah handphone Huawei warna putih, handphone Huawei warna hitam, 1 buah handphone Nokia warna hitam, 1 buah strapless, 1 buah kalkulator, 2 buah ballpoint, 32 buku kupon isi pasangan judi tanggal 23 Mei 2018, 71 bendel arsip pasangan judi tanggal 23 Mei 2018, 1 kalkulator, 1 ballpoint, 1 bendel kertas rekap pasangan judi tanggal 23 Mei 2018, 1 handphone Infinix warna hitam, 23 bendel arsip salinan pasangan judi tanggal 23 Mei 2018, 1 buah handphone Nokia, 12 bendel arsip salinan pasangan judi tanggal 23 Mei 2018, 1 lembar rekap pasangan judi tanggal 23 Mei 2018 dengan kode MDH, 1 buah handphone Xiaomi warna hitam, 1 buah ballpoint. Semua barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan, membebankan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing Rp2.000. Baik, demikian putusan majelis hakim. Diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan keputusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Demikian putusan majelis hakim. Diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan keputusan ini dan dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Saya mengerti Yang Mulia. Saudara penasihat hukum siap dibantu ya apabila terdakwa akan mengajukan banding. Baik Yang Mulia. Baik, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor 495/PIDB/2018/PN Semarang atas nama terdakwa dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri.